Media sosial kembali dihebohkan oleh pengakuan seorang pengusaha sekaligus kader Partai Gerindra, David Raharja, yang merasa dirugikan oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI, cabang Jalan Veteran, Jakarta Pusat. David mengungkapkan bahwa meskipun telah menyerahkan agunan berupa rumah di Kelapa Gading dengan nilai yang melebihi jumlah pinjaman, BRI justru memblokir namanya. Akibatnya, ia tidak dapat lagi mengajukan pinjaman usaha ke bank manapun di Indonesia. Yang membuat David semakin kecewa adalah fakta bahwa pelaku dalam kasus ini yang sebelumnya telah disidangkan justru divonis bebas oleh pengadilan. Putusan tersebut dinilai janggal dan menambah rasa ketidakadilan yang dirasakannya. Sebagai bentuk protes terhadap vonis tersebut, David Raharja berencana mengajukan kasasi. Ia telah berdiskusi langsung dengan Rasman Arif Nasution, pengacara yang akan mendampinginya dalam proses hukum lanjutan ini. David berharap langkah kasasi ini dapat memberikan keadilan dan kejelasan atas kasus yang telah merugikannya secara finansial maupun moral. Pak David ini pernah melakukan pinjaman bank BRI Veteran Jakarta Pusat karena resesi ekonomi COVID. Lalu dia agunkan kediaman beliau. Lebih kurang 9 miliar kalau diaprisalkan. Lalu kemudian pada waktu itu dia mulai berpikir untuk tidak lagi terbebani hutang bunga bulanan, maka beliau ini berpikir kewajiban bulanan, maka dia berpikir dan keluarga menyerahkan rumah dimaksud. Dan totalnya itu juga mencukupi, bahkan melebihi. Nah, tetapi ternyata niat baik ini berubah jadi petaka. Nah, alhasil beliau pada satu kesempatan ingin membeli satu mobil karena dia menjadi seorang nasabah yang baik di beberapa bank termasuk BCA, maka Pak David ini mengajukan pinjaman. Mengajukan kendaraan untuk leasing. Ditolak oleh BCA dengan catatan beliau ini checking BI-nya itu bermasalah. Sehingga beliau cari tahu, dilaporkan ke Polda Metro, itulah laporannya, sudah tersangka, disidangkan. Dituntut 9 bulan. Oleh jaksa penuntut umum, tiba-tiba divonis bebas. Katanya terbukti melakukan perbuatan pidana, terbukti melakukan pelanggaran pidana, tapi tidak merupakan perbuatan pidana. Kan aneh juga ini. Terkait putusan kemarin dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap perkara di mana saya sebagai pelapor dan ada oknum Bank BRI yang sudah jadi tersangka dan terdakwa, namun saat pembacaan vonis mendapatkan vonis bebas dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menurut saya itu sangat jauh dari rasa keadilan, dan Hakim banyak mengabaikan bukti-bukti maupun fakta-fakta persidangan. Yang jelas-jelas pemalsuannya itu ada, pemalsuannya itu sudah terbukti, cuman dianggap itu adalah administrasi. Menurut saya lucu sekali, pemalsuan itu jelas tindak pidana, tidak bisa jadi ranah administrasi. Jadi, namun ya kita menghormati proses hukum. Saat ini kita sedang mengajukan kasasi, yang mudah-mudahan hakim tingkat kasasi nanti lebih bertindak sesuai dengan fakta maupun memenuhi rasa keadilan terhadap korban, yaitu saya. Ini saya mendesak agar pihak BRI wilayah DKI untuk mencopot yang bersangkutan dan memproses secara etik. Begitu juga dengan pusat. Ini sekarang status tersangka, makanya ini kita kawal. Dan proses hukum di Polres Jakarta Utara
kita pantau, dan saya tidak masuk ke ranah itu karena itu biar diurus langsung oleh Pak David. Saya untuk media dan juga untuk secara organisatoris di lingkungan bank. Bila perlu ini saya bawa ke Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Kenapa? Karena kejahatan begini tidak boleh kita biarkan. Dan ini akan sangat merugikan sekali. Bayangkan orang yang menjadi kreditur gitu ya, lalu kemudian sudah mengorbankan banyak materi, dalam hal ini rumah, kemudian usaha sudah terganggu gara-gara COVID, malah dikenai seperti ini. Rasman Arif Nasution yang kini resmi ditunjuk untuk berpartisipasi dalam kasus ini menyatakan komitmennya untuk membantu memperjuangkan keadilan. Meski tidak terlibat langsung dalam proses hukum sebagai kuasa utama, Rasman berjanji akan memaksimalkan perannya melalui pengaruh di media sosial dan jaringan publik lainnya. Rasman menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya tentang seorang pengusaha yang dirugikan, tetapi juga menyangkut integritas institusi keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia. Ia juga menyebut bahwa banyak pihak merasa kecewa dengan vonis bebas yang diberikan kepada pelaku, yang menurutnya menimbulkan tanda tanya besar tentang transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Nah, inilah sikap dari kami, maka kita berdiskusi panjang lebar bahwa tentang kasus Kejora dan Didik kami akan pantau, akan kami update bila perlu ini day to day atau week to week. Kita akan selalu info dan saya akan meminta agar kasus ini benar-benar diatensi. Dan insya Allah ini akan tetap kita komunikasikan dengan teman-teman media agar ini tetap diliput, dan saya akan secara berkala menyampaikan di media sosial yang saya miliki. Selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.